saya, Anda, dan para pemirsa semuanya pasti nanti kita akan dihidupkan lagi dan kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Sholat yang sebentar itu diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang wow, yang dilipat gandakan sebesar apapun dosa manusia. Apabila kita mau bertobat, mohon ampun, langsung dihapus semuanya itu, hilang semuanya. Assalamualaikum Gus Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Gus Basir ya. Senang sekali nih saya bertemu dengan Gus Basir untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Gini Gus, saya mau bertanya nih, kenapa kita harus sholat dan kenapa kita harus melakukan ibadah-ibadah yang lain? Bukankah berbuat baik kepada manusia saja udah cukup untuk kita lakukan begitu? Bagaimana pendapatnya Gus Basir ini, bagaimana? Baik, jadi begini, ada orang yang sepertinya sudah rajin sholat dan beribadah, tapi kenyataannya dalam hidupnya dengan sesama manusia dia tidak baik. Saya yakin sekali ibadahnya itu tidak benar-benar ibadah. Dalam arti begini, yang namanya ibadah itu adalah hanya karena Allah. Dalam kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah saja. Nah, kalau segalanya itu hanya untuk Allah, tentunya kita mengingat bahwa Allah itu menyuruh apa kepada kita. Allah itu kan menyuruh kita berbuat baik kepada sesama manusia. Saya yakin orang yang kelihatannya rajin beribadah tapi dia akhlaknya tidak baik, maka ibadahnya mungkin dia itu ibadahnya tidak nilai kalah. Mungkin Allahu Akbar sholat begini biar dianggap orang baik, atau biar dianggap, pokoknya bayangannya itu tidak murni Allah, tapi ingin dilihat orang sebagai orang baik. Nah, biasanya orang yang seperti inilah yang kelihatannya ibadahnya rajin, tapi dia karena sekali lagi dia tidak punya niat yang baik. Hakikatnya dia tidak punya niatan yang baik, maka meskipun kelihatannya perbuatannya baik, itu beribadah, tapi tadi itu tidak untuk kebaikan. Ini yang saya sampaikan di yang pertama tadi. Nah, sementara ada orang yang notabene tidak pernah sholat atau tidak rajin beribadah, atau ya katakanlah tidak suka beribadah, tapi dia baik dengan sesama manusia, suka membantu dan sebagainya. Nah, dalam satu sisi dia sudah berbuat baik dengan manusia, alhamdulillah, maka di sini dia ada keuntungan. Tapi kalau dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah, zakat, puasa dan sebagainya, itu disinilah yang saya kasihan, itu rugi besar. Karena apa? Karena ingat, kita itu hidup tidak hanya sekali di dunia ini saja, melainkan kita akan mendapatkan pembalasan nanti di akhirat. Allah itu menciptakan kehidupan di dunia ini itu hanya sebentar sekali. Paling kita usia 100 tahun itu sudah lama.
Apalagi seandainya ada yang sampai usia 200 tahun, hampir tidak ada orang yang sampai usianya 200 tahun. Tapi bandingkan kita nanti setelah hidup di dunia, kemudian yang sebentar ini, dan kita meninggal dunia, dihidupkan lagi. Benar-benar ini kita akan dihidupkan. Jangan kita membayangkan orang lain, saya, Anda, dan para pemirsa semuanya. Pasti nanti kita akan dihidupkan lagi dan kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, di dalam masa pertanggungjawaban penghitungan amal ini atau masa audit, itu ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang cepat, begitu dilihat itu, wih, Masya Allah, akhlaknya baik semuanya, langsung seret masuk surga. Tapi ada yang agak lama, dan ada yang lama sekali bisa mencapai kurang lebih sama dengan kehidupan di dunia 50.000 tahun di dunia. Yang mengalami siapa? Manusia, kita, saya, Anda, dan para pemirsa semuanya manusia pasti akan mengalami. Gak tahu kita nanti yang cepat atau yang lama, bisa jadi sampai ribuan tahun, bukan sekedar 100-200 tahun, bukan sekedar 1000 tahun, bukan sekedar 10.000 tahun, ini bisa sampai 50.000 tahun. Itu kita perhitungan amal dihitung dan ditimbang itu sebelum kita benar-benar nanti masuk di surga atau neraka. Coba kita bandingkan, waktu kita di dunia hanya sebentar sekali. Nah, setelah itu setelah dihitung, diaudit, setelah itu kita akan masuk surga atau masuk neraka. Dan perlu diketahui, kenikmatan surga itu sebuah kenikmatan yang wow, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia di dunia. Dan bahkan aslinya kenikmatan surga itu tidak mampu dibeli dengan amal perbuatan manusia. Kalau hanya sekedar berbuat baik secara zahir saja, dari mulai lahir sampai mati, waktu kita itu nggak cukup untuk membeli kenikmatan surga. Maka dari itu Allah yang Maha Pemurah itu memberi kesempatan kepada kita dengan mewajibkan ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak lama dan tidak berat. Sholat paling berapa lama sholat? Paling 5 menit atau 10 menit itu sudah punya. Coba seandainya sholat 5 menit saja, kayaknya mayoritas orang banyak yang sholat nggak sampai 5 menit, paling hanya 2 menit, 1 menit, seperti itu. Dan itu sholat yang sebentar itu diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang wow, yang dilipat gandakan. Nah, maka dari sinilah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah itu, dengan kasih sayang Allah itu, dengan sholat yang hanya sebentar itu diberi pahala yang sedemikian tinggi. Maka sangat rugi orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, padahal itu semuanya tidak berat, begitu. Semuanya tidak berat, dan kita akan mendapatkan sebuah balasan kenikmatan yang wow dan selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan neraka? Mungkin ada juga yang bertanya, Allah itu maha kejam atau bagaimana kok memberi balasan orang berbuat jelek sedikit saja di dunia kok dibalas dengan siksa yang sangat pedih. Ingat, jadi begini, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, apabila kita mau bertobat, mohon ampun, langsung dihapus semuanya itu, hilang semuanya, gitu.
Nah, maka yang jadi masalah itu adalah bagi kita yang tidak mau bertaubat. Terus begini, sebetulnya Allah itu tidak maha kejam, tidak kejam. Allah itu kan sudah ngasih tahu kepada manusia bahwa kamu kalau berbuat jelek, kalau melakukan pelanggaran, maka kamu akan mendapatkan balasan siksa neraka yang sangat pedih. Dan semua orang juga sudah paham bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, Allah tidak pernah ingkar janji. Itu saja sudah dikasih tahu seperti itu, masih banyak sekali orang yang tetap berbuat dosa, tetap orang melakukan pelanggaran, padahal sudah tahu bahwa kalau kita berbuat dosa, bahwa kita melakukan pelanggaran itu siksa di neraka itu yang sedemikian pedih begitu. Salah siapa? Itu pun Allah Sang Maha Pengampun itu memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Sebesar dosa apapun, kalau kita mau bertaubat, maka akan diampuni. Jadi begini, manusia, khususnya umat Nabi Muhammad ini, Rasulullah SAW, kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, Allah mencatat pahala. Begitu kita melakukan kebaikan itu, maka Allah memberi pahala yang dilipat gandakan. Tapi kalau kita berniat berbuat jelek atau berniat mau melakukan dosa, belum dicatat. Begitu kita melakukan sebuah dosa, dicatat satu dosa. Itu pun ternyata kita bertobat, dihapus itu dosa-dosa kita. Nah, yang jadi masalah adalah apabila kita tidak mau bertobat. Apa sih susahnya bertobat? Mohon ampun, apa sih susahnya? Sudah, jadi kalau seandainya kita masuk neraka itu ya, itu salah kita sendiri, kita tidak mau bertobat gitu. Padahal kalau kita berbuat baik, baru berniat sudah dapat pahala. Kita melakukan dapat pahala yang dilipat gandakan. Khususnya ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya lipat gandanya yang kita tidak bisa membayangkan seberapa besar berlipat ganda. Maka disinilah Allah itu Maha Pengasih Penyayang kepada umat manusia dan Maha Pengampun. Jadi neraka itu adalah aslinya hanya untuk menakut-nakuti manusia agar manusia tidak berbuat jelek begitu. Itu saja, tidak sedikit orang yang masih menentang berbuat jelek begitu. Nah, terus salah siapa? Itu pun Allah masih memberi kesempatan kita untuk menghapus dengan cara bertaubat gitu. Terus bagaimana dengan ada orang ini yang sholatnya itu rajin, ibadahnya ini rajin, tapi kelakuannya sama tetangganya ini Masya Allah gitu loh. Jadi hubungan sesama manusia ini sangatlah jelek, sopan santun nggak ada, ketika adab itu nggak ada sama manusia gitu. Dan juga ada orang yang adabnya sama manusia ini baik, sopan, ramah, tapi tidak pernah sholat. Pikun Gus. Baik, jadi begini, kita perlu menyadari bahwa hakikatnya kita itu selalu terhubung
dengan sesama manusia, dan yang paling utama bahwasanya kita selalu terhubung dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha, bukan sekedar Allah melihat dari jauh, bukan sekedar mengetahui dari jauh, tapi Allah itu lebih melihat dan lebih mendengar, lebih tahu daripada segalanya, bahkan daripada diri kita sendiri. Nah, maka disinilah Allah itu menginginkan kita sebagai manusia itu menjadi manusia yang baik, yang benar-benar baik secara hakiki, lahir dan batin. Tidak hanya kita baik secara kelihatan dohirnya saja, tapi Allah menginginkan kita berbuat baik yang hakikatnya baik. Maka di sini Allah juga mengingatkan bahwa Allah itu Maha Ada, Maha Melihat. Dan di sini juga Allah menuntun kita dengan mewajibkan kita untuk beribadah, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu harus senantiasa ingat pada Allah, dan agar kita itu menyadari Allah itu Maha Tahu, Maha Melihat kita. Dan satu lagi, orang kalau sudah terbiasa punya niatan yang tidak baik, ya semacam orang rakus. Orang rakus, dia memberi sesuatu tapi pura-pura tujuannya adalah untuk menipu, contoh seperti itu. Tapi kalau ada orang yang sudah berbuat baik dengan hakikatnya, jiwanya itu memang baik, jiwanya memang baik, meskipun dia berbuat apa saja dengan niatan baik, maka orang seperti inilah yang akan membawa kehidupan kita ini menuju kehidupan yang baik, gitu. Jadi kesimpulannya, jika kita baik kepada manusia dan juga kepada Allah, itu akan kembali ke diri kita sendiri, gitu. Dan juga kalau kita berbuat jelek kepada manusia dan berbuat jelek kepada Allah lah, tidak mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan Allah, tidak menjauhi semua larangannya, itu kita sendiri yang akan rugi, gitu ya. Betul. Baik Turmisa, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan sampai jumpa lagi di sesi obrolan Mutiara Kolbu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.